Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dibersamai oleh Al-Ustaz Sayyid Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang pada kesempatan ini kita harapkan ada pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhir-akhir ini jagat Nusantara, jagat komunikasi informasi kita diramaikan dengan adanya fitnah atau kalau mau dikatakan kegaduhan seputar hal yang mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Menurut Ustaz, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini? Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin. Fenomena ini memang sekarang sedang menyeruak ya ke permukaan. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah, jauh sebelumnya Belanda telah berusaha melakukan hal yang serupa pada masa kolonial, di mana mereka berusaha memisahkan antara keturunan Arab dengan pribumi. Dan pada masa itu hampir semua orang-orang Arab yang sudah membaur dengan pribumi selama ratusan tahun menolak kebijakan tersebut. Tapi Belanda memaksakannya karena mereka menganggap itu hal yang penting dalam strategi mereka untuk menguasai bangsa Indonesia ini. Nah, strategi ini saya kira sesuatu yang patut untuk kita waspadai karena walaupun kita sudah tidak lagi berada dalam zaman kolonialis, tapi saat ini kita berada di zaman yang disebut neokolonialis. Neokolonialis ini sebenarnya tetap menggunakan cara-cara yang lama, tapi dengan dukungan teknologi yang canggih, dukungan teknologi informasi yang luar biasa. Maka saat ini kita melihat proyek adu domba ini lebih mudah untuk dilakukan. Tapi sebenarnya pada saat yang sama kita juga berharap rakyat kita lebih dewasa. Ini yang menjadi masalah adalah ketika kita menerima suatu serangan masif ya yang mengatasnamakan tesis ilmiah yang berasal dari seorang narasumber utama adalah Kiai Haji Ahmad, maka sebenarnya banyak pertanyaan penting yang perlu kita ajukan. Ya. Misalnya, kalau itu disebut tesis, mesti ada promotornya, mesti ada pengujinya, terus ada kampusnya, ada nilai akademisnya. Ya. Nah, selama ini yang kita dengar hanya sekedar tesis, tapi tanpa kejelasan. Siapa Ahmad ini, latar belakang pendidikannya apa, tesis itu dibuat dalam kerangka apa untuk mendapat gelar apa. Kalau itu untuk gelar tesis namanya ya itu berarti pasca sarjana. Kalau doktoral berarti itu ada promotor, ada penguji. Nah selama ini kita dininabobokan. Seakan-akan ini suatu hal yang ilmiah. Tetapi kenyataannya dari semua hasil pengamatan saya terhadap pidato-pidato Ahmad ini, saya bisa katakan itu sama sekali tidak ilmiah. Karena yang namanya ilmiah itu tesis harus siap untuk dikritisi, diuji di forum-forum ilmiah. Bukan disebarluaskan di masyarakat awam, sebagaimana yang kita lihat sekarang. Apalagi disertai dengan tudingan-tudingan, caci maki, apakah itu tudingan Yahudi, ya tudingan imigran, tudingan antek-antek Belanda. Sebenarnya ini kan adalah sesuatu yang patut untuk kita waspadai. Karena Belanda sendiri menerapkan aturan ini atau pemisahan Arab dengan pribumi. Itu baru pada tahun 1900. Nah, itu asal atas usul daripada Slokogren-nya. Tapi sebenarnya menurut sebagian hasil studi yang kita bisa baca dalam seminar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, di situ disebutkan bahkan bahwa Islam ini sudah masuk
ke Indonesia dari sejak abad ke-7 ke-8 yang dibawa langsung oleh cucu dari atau anak daripada Imam Ja'far Shadiq yang dibuang ke Aceh. Dan juga sebenarnya Islam sudah berkembang, sudah apalagi orang Arab ini sudah masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sejak ratusan tahun, bahkan sebelum Belanda. Jadi kalau kita katakan, wah ini imigran yang dikirim oleh Belanda, itu keliru. Orang ini harus baca sejarah lagi, karena sebenarnya Belanda baru mengembangkan kebijakan ini pada tahun 1900, itu pun dengan sengaja memasukkan Arab yang istilah Buya Hamka itu Arab Bagaina Fulus. Arab Bagaina Fulus ini sengaja didatangkan, yang sebenarnya mereka dengan latar belakang tidak mengerti agama, bahkan sebagian mereka itu residivis, ya, yang kemudian dibawa ke Indonesia, dikasih fasilitas khusus, dikasih karpet merah, bahkan diberi izin khusus untuk melakukan bisnis riba, rentenir. Padahal kita tahu bahwa Islam sangat menentang rentenir ini, tapi oleh Belanda izin khusus rentenir ini hanya diberikan kepada keturunan Arab. Maksudnya apa? Ya ini kan jelas, mereka ingin merusak citra Arab. Nah, kemudian mereka bekerja sedemikian rupa memanfaatkan potensi-potensi konflik yang ada di dalam lingkungan Arab. Misalnya kita tahu di Hadramaut, di Yaman, ada sejenis kebanggaan suku yang kuat. Bahkan internal di kalangan Alawi pun juga ada kelas-kelas. Begitu pula di kalangan Arab yang non-Alawi, dari kalangan Masyayikh pun ada kelas. Bahkan di antara mereka saja pun mereka ada segmentasi, ada upaya untuk memisahkan, bahkan mencegah perkawinan antar klan tadi. Nah, budaya-budaya ini kemudian dikembangkan di Indonesia. Nah, ini juga kita lihat dengan zaman Belanda ini mulai kembangkan. Padahal sebelumnya Arab dengan pribumi itu sudah menyatu. Bahkan kita lihat Arab-Arab yang sudah masuk dari sejak ratusan tahun yang lalu, pakaiannya pun dulu itu sudah pakaian Indonesia. Ya, mereka coba lihat gambar Raden Saleh, lihat gambar foto dari misalnya pendiri Serikat Dagang, siapa namanya? Pendiri Serikat Dagang Indonesia, Haji Sokro-Minoto, Haji Omar Said Sokro-Minoto. Sama sekali kita tidak melihat adanya dikotomi atau pembedaan. Nah, inilah sebenarnya oleh Belanda kebersamaan, persatuan, kesetaraan ini sengaja dihancurkan. Nah, kemudian kita melihat sekarang datang lagi seseorang ini, kita nggak tahu ini Ahmad siapa latar belakangnya, dari mana dia, pendidikannya apa. Kalau kemudian menggambar-gemborkan bahwa ini tesis dan oleh pendukungnya semua dikembangkan sebagai tesis, seakan-akan tesis. Tapi saya bilang syarat tesis itu kan banyak, tapi itu tidak ada. Nah, kemudian di belakang itu mereka menggunakan argumentasi terakhir ini, mereka menggunakan argumentasi DNA. Nah, kita tahu DNA ini memang suatu metode ilmiah untuk mengetahui keturunan seseorang, mengetahui latar belakang, apalagi budaya, latar belakang, bahkan juga latar belakang kesehatan seseorang bisa ditelusuri melalui DNA. Tapi untuk mengukur apalagi sejauh mana suatu keturunan itu bisa ditelusuri, DNA tes sekarang hanya bisa menguji sampai pada level 5-6 generasi. Untuk di atas itu, apalagi sampai 40-50 generasi, karena kita sampai kepada Rasulullah itu, keturunan Rasulullah yang ada sekarang ini antara 40 sampai 50-60. Ya. Nah, itu teknologi DNA belum sampai ke situ. Ya. Pada suatu saat mungkin. Tapi digembar-gembarkan seakan-akan DNA tes ini sudah memenuhi syarat itu. Dan juga DNA tes ini tidak sepenuhnya bisa dijadikan tolok ukur, karena banyak aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Saya kira itu. Kita harus waspada bahwa di balik ini ada suatu
konspirasi. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ada konspirasi. Bahkan juga ada sponsor. Saya kira benar kata Kiai Mihyar, Ketua PBNU, Ketua Syuro NU. Miftahul Akhyar. Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau mengatakan kita sedang menyelidiki siapa di belakang ini. Karena beliau mencurigai ini ada agenda. Ada proyek, ada grand design. Ya, jadi sekarang ini bangsa Indonesia harus waspada karena kita melihat proyek adu domba ini sedang berlangsung di seluruh dunia. Ya. Karena kita melihat sekarang Syria dirusak dengan proyek ini, adu domba Sunni Syiah, kemudian Libya diadu domba juga, dan seterusnya. Indonesia pun harus waspada karena ini kemungkinan juga berada di dalam. Bahkan bukan mungkin, saya kira pasti ada proyek karya ini. Saya kira ya demikian Ustadz. Sebenarnya kalau bermodalkan logika akal sehat, terlalu mudah untuk mengetahui bahwa apa yang digulirkan oleh kelompok-kelompok Kiai Imaduddin bin Uthman beserta kawanannya ya, itu semua lemah, tidak punya dasar argumentasi ilmiah. Tetapi mereka percaya betul bahwa kebohongan sekalipun apabila dilontarkan berkali-kali, apalagi dengan pengaruh penetrasi sosmed, itu bisa diterima oleh kaum awam yang memang malas memberdayakan akal sehat mereka sebagai sebuah kebenaran. Jadi bagaimana Ustaz, apa yang perlu disampaikan kepada khalayak, terutama para pengguna fasilitas sosmed ini, untuk membentengi diri mereka terhadap racun-racun atau virus-virus hoax yang ditebarkan oleh orang-orang yang bermaksud jahat terhadap umat ini? Ya, saya kira ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ya. Pertama, Al-Quran menyebut bahwa suatu kebenaran itu memiliki 3 syarat. Syarat pertama itu adalah faktual. Faktual artinya dia sesuai dengan fakta. Nah, fakta ini kita bisa dapatkan dari berbagai sudut pandang. Ya, sudut pandang, terus juga kita bisa melihat ada kepentingan. Ya, seseorang bisa saja mengambil suatu fakta sesuai dengan kepentingannya. Karena mencari kebenaran dan mencari pembenaran itu bedanya tipis. Kebanyakan orang mengklaim mencari kebenaran, tapi sebenarnya dia mencari pembenaran. Sehingga di antara misalnya puluhan data yang ada, atau puluhan literatur yang ada, puluhan sudut pandang metode yang ada, dia hanya memilih satu saja yang sesuai dengan kepentingannya. Kemudian dia menyaring informasi yang tidak sesuai dengan kepentingannya dan memilih hanya informasi yang sesuai. Nah, ini kita juga harus waspadai. Makanya yang disebut ilmiah faktual itu kan selalu harus siap untuk diuji dengan fakta-fakta yang lain. Saya melihat Saudara Ahmad ini boleh dikatakan tidak ilmiah karena dia hanya memilih buku tertentu, memilih sudut pandang tertentu, memilih syarat tertentu di dalam menetapkan keabsahan suatu nasab. Sehingga kita bisa katakan ini ada yang salah dengan cara berpikir dia. Jadi fakta ini harus terkumpul dari berbagai sudut pandang, dengan berbagai sumber, dan berbagai metode harus dibandingkan, siap dibandingkan. Nah, ini. Kedua, harus ada kesesuaian yang disebut konsistensi. Konsistensi antara fakta satu dengan fakta yang lain, kemudian konsistensi antara fakta dengan pernyataan. Nah, ini juga harus kita lihat bahwa kita melihat ada inkonsistensi. Ketika dia menolak Ba'alawi, kemudian dia terjebak pada masalah lain, yaitu misalnya masalah keturunan Wali Songo, yang selama ini kita akui sebagai Ba'alawi juga. Kemudian dia rubah, ya kan? Dia rubah ini keturunan Wali Songo, dia kaitkan dengan Al-Musawi, kemudian belakangan dikaitkan lagi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Hasani. Jadi sebenarnya saya melihat, kalau dilihat dari teori kedua kebenaran ini inkonsistensi luar biasa.
Tapi karena di sini ada suatu gerakan yang sistematis, terstruktur, dan masif, di belakangnya ada sponsor karena banyak buku yang diterbitkan dan mereka buat berbagai acara yang saya kira itu membutuhkan dana besar. Dan saya yakin IMED pasti ada yang membackup dia. Nah, ini yang benar kata Kiai Miftahul Ahyar, ini perlu diperiksa siapa di belakang ini semua. Sangat tidak wajar kalau tidak ada di belakang ini perlu kita perhatikan. Nah, jadi itu syarat. Kalau syarat pertama saja sudah tidak lolos, mana mungkin dia lolos di syarat kedua? Jadi kita lihat syarat pertama dia sudah tidak lolos syarat kebenaran tadi. Syarat kedua inkonsistensi sudah jelas tidak lolos. Nah kalau sudah itu sebenarnya kalaupun dia lolos syarat pertama, seandainya pun benar dia faktual dan kemudian konsisten, masih ada syarat ketiga, yaitu syarat yang disebut dalam Quran bahwa yang disebut kebenaran itu harus memberi manfaat. Ada prioritas manfaatnya. Apakah misalnya itu benar ada misalnya kasus itu, walaupun kita tidak bisa memastikan karena banyak sudut pandang, banyak teori. Seandainya teori itu benar ada dan memang pernah ada, tapi kita harus lihat juga apa manfaatnya. Di tengah kesulitan masyarakat yang luar biasa saat ini, secara ekonomi kita ini mengalami masalah besar, banyak problem utang negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan semua ini. Seharusnya kita fokus kepada masalah-masalah yang utama. Jangan terjebak pada hal-hal yang sebenarnya itu pun sebenarnya seharusnya kalaupun dibahas itu di forum ilmiah, bukan dibawa ke masyarakat awam. Kemudian masyarakat awam diadu domba dengan tuduhan-tuduhan dan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sama sekali tidak layak. Karena sebenarnya menurut saya pemerintah seharusnya bertindak untuk mengambil tindakan terhadap sikap seperti ini karena negara bertanggung jawab untuk mencegah jangan sampai terjadi keresahan, jangan sampai terjadi fitnah di masyarakat karena fitnah ini lebih kejam daripada permusuhan. Jadi kalau menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh IMED ini dan kawan-kawan sebenarnya ini adalah suatu tindakan fitnah, suatu tindakan makar dan bisa membahayakan bangsa dan negara. Gitu. Ya, demikian. Terima kasih, Ustadz. Waktu juga yang menjadi penghalang atau pembatas kita pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya, perbincangan menarik dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya akan menjadi bahan diskusi kita, menjadi bahan pencerahan dari Al-Mukarram. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Pohoniti.